warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini pertemuan terakhir ya untuk pengantar akuntansi. Kita akan bahas latihan-latihan soal. Biasanya sih kurang lebih kayak gini. Cuman biasanya setahu saya itu kadang-kadang gantian. Ada yang soalnya itu dia banyak teorinya, ada yang banyak hitung-hitungannya. Jadi saya kurang tahu nanti mbak-mbak waktunya mbak-mbak ini kebagian yang mana. Tapi ya tetap disiapkan semua. Oke, yuk mulai nomor 1. Anggapan bahwa penerapan akuntansi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat. Hal tersebut dalam praktik akuntansi merupakan konsep dasar. Konsep dasar apa? Nggak ada PPT. Ini soalnya filenya PDF. Mbak nggak ngeprint toh? Kan kalau ngerjain kan di print toh harusnya. Iya, jawabannya A. Lihat masing-masing print-printan ya. Sudah pada ngerjain toh? Ya udah. Ya, jawabannya kesatuan usaha. Jadi dilakukan pada unit individu ekonomi dalam masyarakat, maksudnya kesatuan usaha. Bukannya konsep dasar akuntansi ini ada di modul 1, jangan lupa. Terus nomor 2, barang dan jasa yang dibeli oleh suatu entitas dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Cara pencatatan ini menggunakan prinsip apa? Harga pokok atau nama lainnya apa? Kadang-kadang kita bisa menyebut nama lainnya. Ya Allah, sorry, ini pada harga saat saya salah. Bayangan saya itu yang itu loh, mencatat pada saat transaksi terjadi. Kalau pencatatan pada saat transaksi terjadi, apa namanya? Nomor 2 ini benar harga pokok. Ini kan dicatat pada harga saat transaksi terjadi. Tapi kalau pencatatan dilakukan pada saat transaksi terjadi, apa namanya? Ya, dasar akrual atau accrual basis. Bukan historical cost, tapi accrual basis ya. Terus kalau misalnya pencatatan dilakukan pada saat ada kas masuk atau kas keluar, apa namanya? Ya, dasar tunai atau cash basis, jangan lupa ya. Terus habis itu nomor 3, persamaan akuntansi yang menunjukkan hubungan antara aktiva, utang, dan modal adalah yang mana? Ini persamaan dasar akuntansi, jangan lupa. Ya, aktiva sama dengan utang plus ekuitas, bukan modal loh ya. Utang plus ekuitas. Di dalam ekuitas itu bisa ada modal, bisa ada saham. Di aktiva sama dengan utang plus ekuitas. Oke Mbak Eni. Terus nomor 4, daftar yang sistematis dari aktiva, utang, dan modal pada tanggal tertentu merupakan isi laporan keuangan neraca. Lah kalau isinya laba rugi apa?
laba rugi, pendapatan dan beban. Jangan pakai ikhtisar ya Mbak Mimin ya. Jadi langsung pendapatan dan beban. Terus kalau isinya arus kas. Arus kas dia ada 3 jenis apa aja? Ada 3 jenis aktivitas. Apa aja? Masih ingat nggak? Ada 3 jenis aktivitas operasi itu kegiatan operasional dari investasi dan pendanaan. Kalau investasi biasanya berhubungan sama aktiva tetap, kalau pendanaan biasanya sama utang biasanya. Jangan lupa ya ada 3 aktivitas. Kalau perubahan modal apa aja? Perubahan modal komponennya apa? Modal awal ditambah, kalau ada tambahan modal juga bisa ya. Jadi jangan lupa, andai kata di tengah periode itu pemilik itu menanamkan tambahan modal, itu juga bisa ditambah itu. Terus dikurangi atau ditambah. Kalau laba berarti ditambah labanya. Jadi selain ada penambahan modal lagi, ditambah laba kalau perusahaan laba. Terus habis itu kalau misalnya perusahaan rugi, dikurangi rugi sama dikurangi prive. Prive itu apa? Oke. Prive itu pengambilan, bukan pengeluaran pribadi ya Mbak. Pengambilan modal untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan pemilik. Jadi itu prive, bukan pengeluaran pribadi. Istilahnya pengambilan modal untuk keperluan pribadi, itu prive. Kalau pengeluaran pribadi kan jatuhnya nanti dicatatnya bukan dikeluarkan, tapi misalnya kasnya keluar tapi untuk kepentingan pribadi, beda. Jadi harus ngomongnya pengambilan modal untuk kepentingan pribadi. Oke? Jadi jangan lupa. Jadi nomor 4A, nomor 5B ya. Kan soalnya nomor 5 itu tanya bukan ikhtisar. Pendapatan dan beban suatu perusahaan itu masuk laporan laba rugi. Sekarang ke nomor 6. Jadi untuk nomor 6 sampai 8 itu ada keterangan Pak Sanjaya mendirikan suatu usaha reparasi barang elektronik pada tanggal 1 Januari 2004. Neraca saldo perusahaan di atas kas, piutang, perlengkapan, peralatan, sama utang. Jadi dari itu ya. Terus nomor 6, apabila dari data di atas dibuat suatu persamaan dasar akuntansi, maka modal Pak Sanjaya berapa? Tanggal 1 Januari. Ketemunya dari mana? Jawabannya yang mana, terus ketemunya dari mana?